Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati saudara kita Bapak Haji Krisno dari Magelang, saudaraku pengurus cabang Muhammadiyah Wanareja, anak-anakku anak IPM, seluruh hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Mari mengawali kajian subuh ini, suasana yang begitu indah. Tentu kita memuji Allah atas rahmat dan hidayahnya. Semoga di pagi ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, karunia, segalanya untuk kita semuanya dalam rangka diikai kalimatillah. Doa subuh yang paling terkenal Allah adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ya Allah, memulai pagi hari ini karena Engkau, sampai sore hari nanti juga karena Engkau. Aku hidup dan mati juga karena Allah. Suatu saat kita tidak tahu. Betul Pak? Itu sejarah, tidak bisa dipungkiri lagi. Dan dalam bahasa tauhid hanya hidup dan mati untuk Allah, itu yang harga mati. Amin. Selawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad. Dengan daerah Muhammadiyah menyambut baik diawalinya kajian rutin ini insya Allah, dan kami dengan izin Allah akan menyupport ini insya Allah. Kami bisa Allah akan hadir insya Allah setiap Jumat pertama atau Sabtu pertama, karena malam Sabtunya ada di Magelang, dan kami tidak usah harus pulang. Semalam saya ngendong di rumahnya Pak Haji Krisno, ngendong di mana saya ini bahasa Mamun Weni, ngendong. Jadi ternyata saya dengan Pak Haji Krisno ini bisa ketemu sedang menelisik nasab. Loh, jenengan kok dari Mamun Weni? Loh, saya juga orang sana. Mbahnya kok putunya Mbak Haji Usman. Mbak Haji Usman itu adalah adiknya Mbak Haji Mulzani. Itu mbak saya asli. Ya, jangan-jangan ketemu, jangan-jangan. Nah, ini ternyata dunia ini hanya sedaun. Ini sedang menelisik aja malah ketemu nasab, jangan-jangan. Ya, ini itulah hikmah dari silaturahmi. Betul-betul itu hikmah dari silaturahmi. Mas muslimin, sebagai pertemuan awal saya ingin merapatkan satu pemahaman biar kita sama. Kajian kita insya Allah nanti akan terstruktur dan rutin, tematik, terus berkelanjutan. Nah, saya ingin menyampaikan pesan perserikatan bahwa pasca atau hasil Muktamar 48 itu merumuskan namanya Risalah Islam Berkemajuan. Ini misi dakwah kita. Seluruh warga perserikatan harus paham itu. Ini misi dakwah kita bersama-sama. Apa itu Risalah Islam Berkemajuan? Risalah Islam Berkemajuan adalah formula bagaimana gerakan dakwah Muhammadiyah diformulakan dalam sebuah gerakan 5 poin. Jadi inti Risalah Islam Berkemajuan sebagai formula dakwah, yang pertama adalah gerakan tauhid, yang kedua gerakan
kembali pada Quran dan hadis. Yang ketiga, pembaharuan. Yang keempat, wasatiyah, gerakan tengah. Dan yang terakhir adalah rahmatan lil alamin. Ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh keluar dari formula ini dalam berdakwah. Nah, saya ingin mencoba memahamkan kepada kita, kenapa gerakan Muhammadiyah ini diawali dengan gerakan tauhid. Itulah rahasianya. Muhammadiyah ini hidupnya, umurnya sudah berapa tahun, Pak? 112 menurut hitungan kadar miladiah. 112 tahun, Pak. Sudah cukup tua. Ini ibarat pohon beringin, harusnya sudah ambruk harusnya. Betul apa tidak, Pak? Kalau itu beringin, umurnya 100 tahun sudah ambruk, diskropos. Tetapi Muhammadiyah bukannya ambruk, semakin hari, semakin tahun semakin kokoh dan mengembangkan sayapnya ke berbagai negara di dunia ini. Yang terakhir, Jepang itu merengek-rengek ke Muhammadiyah. Tolonglah Muhammadiyah garis sekolahan nang Jepang. Bayangkan Bapak Ibu, Jepang saja menghibahkan ke Muhammadiyah hektaran. Jepang wis tepai tanah, padahal nang Jepang berapa harga tanah? Dibeli, jangan dibangun di sini karena di Jepang ini sedang krisis kemanusiaan, krisis. Rata-rata orang Jepang ceritanya orang belum mana, karena biaya hamil itu mahal, biaya melahirkan itu mahal. Nah, sedang khawatir nanti kedepannya tidak ada keturunannya. Mau kemana Jepang? Nah itu, nah, sehingga ini perlu ada semacam pembaharuan dalam pemikiran kehidupan, sehingga Muhammadiyah diharapkan bisa membawa rahmatan lil alamin sampai ke negara sakura itu. Luar biasa, ini pengembangannya luar biasa, Pak. Belum di berbagai negara yang lain. Itulah. Nah, kembali, kenapa Muhammadiyah itu memposisikan tauhid sebagai poin pertama? Itu seperti poin ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak dibawa? Dulu usul-usulan Bung Karno itu dibawa sendiri ketuhanan yang Maha Esa itu. Tapi yang 9 mengatakan enggak, harus nomor 1. Ki Bagus Hadikusumo ketika masih hidup sebagai mantan ketua PP ditanya, apa itu maksudnya daripada ketuhanan yang Maha Esa? Apa kata dia? La ilaha illallah. Kata dia kan salah satu tim perumusnya. Oh, berarti kalimat itu sebenarnya adalah mengandung unsur kalimat la ilaha illallah. Sila-sila di bawahnya harus tunduk pada sila yang pertama. Harus begitu, dirahis hukumnya. Nah, Muhammadiyah juga membuat rumusan seperti itu. Rumusan pertama adalah tauhid. Rumusan kedua kembali pada Quran dan hadis, ar-rujuk dan kitab sunnah. Rumusan yang ketiga pembaharuan. Rumusan yang keempat adalah wasatiyah, berada di tengah-tengah, bukan kanan bukan kiri. Dan yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Itu rumusan dakwah kita dan harus dipahami oleh warga Muhammadiyah. Tidak keluar dari situ. Nah, apa rahasianya tauhid nomor 1? Ternyata ini adalah rahasia keberhasilan dakwah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu berhasil menurut para pengamat karena ada 2 gerakan. Satu gerakan tauhid, yang kedua gerakan amal usaha. Ya, ini keberhasilan Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah tidak pernah tergoyahkan? Karena kekuatan tauhidnya. Kenapa Muhammadiyah tidak pernah lapuk? Karena ada amal usaha. Jadi 2 rahasia ini yang menghantarkan 112 tahun Muhammadiyah semakin eksis. Karena satu gerakan tauhid. Gerakan tauhid itu akan kita bahas, dan gerakan amal usaha. Nanti ada dukungan Al-Qur'annya semuanya.
sebab itu seluruh dakwah Muhammadiyah harus di bawah naungan tauhid. Apapun kegiatan Muhammadiyah harus bernaung di bawah nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ilahiyah. Apa sih hebatnya tauhid? Saya perlu sampaikan kepada jenengan. Di mana posisi tauhid sebenarnya? Dan apa maksud tauhid? Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya adalah bagaimana seorang mengikatkan dirinya dengan Allah. Tidak pernah keluar dari jalur Allah. Karena hanya satu-satunya. Kalau dalam bahasa sekarang disebut apa ya? Tujuan yang paling utama adalah Allah. Dulu di zaman Orde Baru ada apa namanya? Tunggal. Apa? Asas. Ketika seluruh ormas di Indonesia menerima asas tunggal, tinggal Muhammadiyah yang belum menyatakannya. Lalu terjadilah pertemuan antara Pak Harto dengan Pak A.R. Fakhrudin. Ketika Pak Harto bertanya, terus pundi niki Pak A.R. Muhammadiyah terkait dengan asas tunggal. Insya Allah kami akan siap menerima itu, tapi nyuwun sewu Pak Harto kulo badhe taken satu pertanyaan saja. Kalau nanti Muhammadiyah menerima asas tunggal, apakah Muhammadiyah masih bisa mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya? Pak Harto tidak menjawab. Kelakep, tahu kelakep? Apa itu kelakepnya? Diam seribu bahasa. Akhirnya terjadilah perang dingin antara Pak A.R. dengan Pak Harto. Pak A.R. ditanya juga belum bisa menjawab iya, oke, asas tunggal. Pak Harto ditanya juga belum bisa jawab sampai meninggal dunia. Akhirnya Muhammadiyah tidak dinyatakan sebagai ormas yang menerima asas tunggal. Juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menolak asas tunggal. Gitu, seperti itu. Gimana saya tanya itu? Ya wasatiyah itu tadi. Menerima juga tidak, menolak juga. Saat itu Pak Harto jawab, bisa langsung Muhammadiyah itu siap. Nah, nggak ada jawaban. Hanya satu yang diminta Pak R. Saumpami nanti menerima asas tunggal, nopo Muhammadiyah masih bisa mengamalkan Islam dengan sebenar-benar. Nggak ada jawaban, kelakem. Dan itulah. Kenapa? Karena Muhammadiyah berprinsip tauhid. Asas tunggalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu adalah penyelamat kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirumuskan dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Jadi kata la ilaha illallah menunggalkan Allah, mengasas tunggalkan Allah. Itu dasar bermuhammadiyah, dasar bergerakan dakwah Muhammad. Jadi segala urusan harus mengacu pada kalimat itu. Katakanlah Muhammadiyah sedang hebat di pendidikannya, pendidikan yang bertauhid. Katakanlah sedang uji kesehatannya, kesehatan yang bernilai tauhid. Katakanlah nanti akan ada gerakan ekonomi yang lebih masif lagi, ekonomi yang bertauhid. Apa cirinya ekonomi bertauhid? Ekonomi yang terhindar dari praktek riba. Oh, itu namanya ekonomi bertauhid. Semuanya gerakan Muhammadiyah aktivitasnya harus bernilai tauhid. Oleh sebab itu dalam rumusan Islam berkemajuan, tauhid harus menjadi satu-satunya payung yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tema-tema tauhid inilah yang insya Allah nanti ke depannya akan kita kaji secara urut. Nah, ini kitab tauhid yang nanti akan menjadi materi kajian tunggal di acara kita. Rambutnya kapan? Sampai mati. Karena ciri Muhammadiyah itu adalah pengajian. Itu kan? Hidupnya Muhammadiyah
Itu ada pengajian atau tidak? Kalau tidak ada pengajian, tidak dikatakan hidup. Jelas ya? Dimanapun ada Muhammadiyah, harus ada pengajian. Bagi yang belum punya sarana pengajian, ya pengajian di rumah. Yang sudah punya sarana, jadi sarana itu dihidupkan. Maka saya menyambut baik ketika sudah mulai gerakan Muhammadiyah di tingkat cabang, ranting dengan suburnya pengajian. Hanya itu yang akan diperkuat. Karena ada rumusan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Nah, gerakan jamaah dan dakwah jamaah dituangkan dalam satu jamaah, jamaiyah dan jariyah. Jadi gerakan pertama yang harus kita gelorakan adalah gerakan dakwah dan dakwah jamaah. Ini umum, kita gerakan semuanya. Nanti kalau sudah kumpul, baru kita buat jamaah, kita buat jamaiyah, organisasi yang kuat. Dari organisasi melahirkan jariyah. Coba turun tanya Pak. Dari jamaah ke jamaiyah ke organisasi, terus larinya kemana? Melahirkan jariyah. Itu sudah. Itulah kehidupan yang ada di gerakan perserikatan. Oleh sebab itu kami menyupport, ayo ada 2 orang ngaji, 3 orang ngaji. Ngaji itu tidak harus banyak, rutin. Ngaji itu apa? Rutin. Itu sama aja. Apalagi sudah seperti ini ya, tadi sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Kalau ini dilakukan secara rutin, maka asarnya, bekasnya akan semakin baik kepada yang lain. Apalagi kita punya masjid ampiran, ini namanya masjid ampiran, gitu. Masjid Al-Amin ya, tapi saya menyebut masjid ampiran. Tidak apa-apa ya, masjid Al-Amin ampiran. Karena di pinggir jalan, fasilitasnya mencukupi. Maka pengurus-pengurus ini disebut khadim. Khadim itu pelayan. Ya, khadim itu mungkin pelayan masyarakat. Itu lebih baik ini terkontrol. Dan ini sebagai, maka kemarin saya menyampaikan, mohon izin kita proyeksikan sebagai masjid unggulan 2025. Insyaallah. Bahwa nanti seluruh persyaratannya dipenuhi dan kami akan daftarkan supaya nanti ada survei dari pusat. Tahun depan mudah-mudahan nyantol gitu Masjid Al-Amin atau Masjid Ampiran Madaraja termasuk dapat nominasi menjadi juara menang berapa Pak? Satu. Alhamdulillahirabbil alamin.